Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Abdirrahman Metalatsari dengan NIM 1031224000020. Di sini saya akan membahas terkait tugas kalkulus turunan CL3. Langsung saja ke soal nomor 1. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang pertama, A sama dengan x min 1. Untuk yang x min 1 bisa dilihat dari grafiknya. Polanya itu di sini ada 2 titik. Sebentar, aku pakai warna merah. Di sini ada 2 titik, yang pertama nih yang kedua. Kalau misalnya 2 titik seperti ini, itu artinya tidak kontinu, karena kalau misalnya kontinu itu kan ruas kiri dan kanannya harus sama, pakai metode limit atau semacamnya, itu harus sama. Sedangkan di sini memiliki 2 nilai, yang berarti itu tidak kontinu. Nah, dan juga ini tidak terdiferensial. Kenapa? Karena kalau misalnya terdiferensial itu polanya seperti ini. Garisnya tuh beloknya bukan lurus membelok tajam kayak gini, tapi kayak apa ya istilahnya, melengkung gini. Sama yang ini. Nah, ini beloknya melengkung. Nah, ini baru yang terdiferensial. Nah, tapi kalau misalnya kasus yang di X-1 ini itu tidak terdiferensial. Seperti itu. Maka yang A adalah tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Kemudian lanjut yang B, X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 itu kan di sini, tengah-tengah ini. Nah, di sini titiknya cuma 1, yang artinya adalah X sama dengan 0 itu kontinu, akan tetapi tidak terdiferensial. Seperti yang saya jelaskan tadi, polanya kalau misalnya terdiferensial itu melengkung kayak gini. Sedangkan di sini beloknya tajam, yang artinya itu tidak terdiferensial. Maka yang B adalah kontinu tidak terdiferensial. Nah, seperti itu. Kemudian yang X sama dengan 1,5, yang C, itu di sekitar tengah-tengah ini, antara 1 sama 2. Nah, di sini, ini titiknya juga cuma 1, akan tapi di sini tuh terdiferensial, garisnya melengkung. Maka yang C adalah kontinu dan terdiferensial. Nah, seperti itu. Next, yang X sama dengan 2. Di sini, X sama dengan 2 itu ada 2 titik. Ini 1, ini 2. Yang berarti ini itu tidak kontinu. Penjelasannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan juga di sini juga titiknya itu tidak terdiferensial. Berarti tidak kontinu, tidak terdiferensial. Nah, seperti itu. Ini yang untuk nomor 1. Next, untuk nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x plus 2. Tentukan yang pertama, yang A, turunan fungsi fx. Langsung aja. Nomor 2.
nomor 2, bagian A. Turunan fungsi fx. Berarti f aksen x langsung aja diturunkan, berarti x pangkat 3. 3-nya itu keluar, kemudian 3 dikali x pangkatnya itu dikurang 1, berarti 3 kurang 1 itu kan 2. Berarti nanti 3 dikali x pangkat 2 dikurang 3x, berarti x-nya hilang 3. Nah, seperti ini. Ini untuk yang bagian A. Bagian B. Untuk yang bagian B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung itu bisa disebut gradien atau M. Di gradien di titik 1,0. Nah, gradien itu kalau dicari itu bisa pakai turunan ke 1. Jadinya M atau gradien sama dengan f aksen x sama dengan y aksen. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya berarti hasil turunan yang di A ini bagian A tinggal disubstitusi sama titik yang 1,0. Berarti x-nya kan 1, tinggal disubstitusi ke fungsinya aja, fungsi turunannya. Berarti f aksen x, f langsung aja, f aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Berarti gradiennya adalah 0. Seperti itu. Kemudian yang bagian C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, persamaan garis singgung itu kan Y min Y1 sama dengan M dikali X1. Nah, Y1 sama X1-nya itu kan sudah diketahui, yaitu di titik 1,0. Nah, ini. Nah, gradiennya juga udah diketahui nih. Ya udah, tinggal masukin aja, substitusi. Sehingga persamaannya menjadi Y min 0 sama dengan 0 dikali X min 1. Nah, di sini kan ada 0. Nah, yang di apa sih namanya? Apapun yang hasilnya di dalam kurungnya ini, itu kalau misalnya dikali 0 kan pasti ya 0 kan. Jadi hasil akhirnya sama dengan 0. Ini dia. Jadi ini untuk persamaan garis singgungnya di titik 1,0 adalah 0. Ya, sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, bagian D. Bagian D, persamaan garis normal. Berarti kalau misalnya garis normal, nanti gradiennya itu jadinya 1/m. Seperti ini. Sehingga kalau misalnya dimasukin ke rumus yang persamaan garis singgung, ini jadinya seperti ini. Y min Y1 1/m dikali X min X1. Nah, sama seperti yang bagian C yang sebelumnya. Ini tinggal substitusi aja. Apa sih namanya? Salah. 1,0. Tinggal substitusi aja. Terus M-nya tadi berapa? M-nya 0. Tinggal masukin ke sini. Sehingga Y min 0 sama dengan 1/0 dikali X. Salah. 1. Nah, di sini itu ada 1/0, yang dimana ini nggak bisa dihitung karena terdefinisi. Jadinya untuk yang bagian D itu garis normalnya, persamaan garis normalnya adalah terdefinisi. Nah, ini. Lanjut nomor 3. Bagian A. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 dikali x pangkat 3 dikurang 1/2 dikali x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1.
Yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? Bergerak naik ini maksudnya monoton naik ya. Syarat monoton naik itu apa? Monoton naik itu syaratnya f-aksen x itu harus lebih dari 0. Nah, ini monoton naik. Monoton naik. Nah, caranya gimana? Berarti fungsinya itu diturunkan terlebih dahulu. Saya tulis dulu fungsi aslinya. Fx 1/3 pangkat 3 dikurang 1/2 pangkat 2 2x tambah 1. Nah, berarti diturunkan. Jadinya sama dengan x kuadrat min x min 2. Kemudian disama dengan 0, difaktorkan. Jadinya x 2 1 minus plus. Seperti itu. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Bikin garis bilangannya. Jadinya min 1, 2. Kebetulan saya tadi udah hitung gitu untuk uji tandanya. Jadinya ini kan di sini itu minus, ini plus, seperti itu. Nah, berarti yang ditanya apa? Bergerak naiknya kan? Itu berarti monoton naiknya. Yang lebih dari 0 berarti. Berarti yang lebih dari 0 itu kan positif. Berarti yang ini sama yang ini. Sehingga didapatkan ini berarti naik pada naik di interval minus tak hingga sampai min 1 atau 2 sampai tak hingga. Nah, seperti ini. Ini untuk yang A. Untuk yang bagian B, kapan benda tersebut bergerak turun? Nah, kalau misalnya yang B itu kebalikannya dari yang A. Yang A itu kan berarti yang lebih dari 0, monoton naik. Yang B itu kurang dari 0, yang monoton turun. Berarti ambil pakai yang garis bilangan yang ada di A aja. Nah, saya ganti warna biru. Nah, ini yang di A. Nah, yang minus itu mana? Ini kan, yang minus. Nah, berarti untuk yang bagian B, monoton turunnya adalah, atau bendanya itu bergerak turunnya itu ada di interval min 1 sampai 2. Nah, seperti ini. Itu yang B. Untuk yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Nah, cekung ke atas adalah syaratnya turunan kedua dari fungsi fx itu kalau misalnya ke atas berarti lebih dari 0. Nah, seperti ini. Berarti hasil turunan yang pertama itu kita turunin lagi. Tadi turunan pertamanya itu f aksen x sama dengan x kuadrat min x min 2. Nah, diturunkan lagi jadinya f aksen x sama dengan 2x min 1 disama dengan 0, x sama dengan 1/2. Dibikin garis bilangan 1/2. Nah, berarti kan di sini positif, ini negatif. Yang diminta adalah cekung ke atas. Berarti yang ambil yang positifnya. Nah, sehingga cekung atas pada interval 1/2 sampai tak hingga. Nah, seperti ini. Kemudian
Bagian D. Bagian D itu kebalikannya dari C yang ditanya cekung ke bawah. Berarti pakai garis bilangan yang C. Nah, tapi ambil yang minusnya atau yang kurang dari nolnya, yang minus. Kan kalau misalnya cekung ke bawah itu kan turunan kedua dari fungsi itu harus kurang dari 0. Maka itu cekung bawah. Berarti di sini ambil yang minus sehingga didapatkan bahwa cekung ke bawah terjadi di interval berarti cekung pada bawah pada interval minus terhingga sampai 1/2. Nah, seperti ini. Ini untuk D. Untuk yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, berarti maksimum dan titik minimum. Untuk titik maksimum dan minimum itu bisa dicari ya, yang pertama tuh dari turunan pertama dulu. Terus untuk mengecek titik-titik yang maksimum atau minimumnya itu bisa pakai untuk turunan kedua. Jadi seperti ini. F aksen dari fungsi fx tadi berapa ya turunannya? Nah, ini x kuadrat min x min 2 sama dengan x kuadrat min x min 2 seperti ini. Nah, berarti cari x-nya dulu, berarti sama dengan 0, faktorkan x 2 1 ini plus ini minus, berarti dapat nih x-nya sama dengan min 1, terus x-nya sama dengan 2. Nah, dapat. Nah, kedua x ini dimasukkan ke turunan kedua untuk mencari titik mana nih di antara min 1 sama 2 tuh yang maksimum maupun yang minimum. Nah, berarti sama catatan untuk mencari titik maksimum atau minimum itu kayak gini aturannya. Kalau misalnya lebih dari 0, ini minimum, ini maksimum. Buktinya apa? Nanti akan dicoba. Langsung aja masukin aja dulu, diturunkan dulu ke turunan kedua berarti turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 2x min 1. Nah, seperti ini. Berarti langsung aja masukin f aksen min 1 dulu. Min 1 dengan berarti 2 dikali min 1. Min 1. Jadi berapa tuh? Sama dengan min 3. Ini berarti kalau sesuai yang ini itu kurang dari itu maksimum. Berarti kalau misalnya yang f aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 min 1 sama dengan 3. Yang berarti ini 3 itu minimum. Nah, kalau mau dibuktikan berarti langsung aja yang titik min 1 sama 2-nya itu
tinggal substitusi ke persamaan aslinya. Nah, nanti kelihatan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Berarti tadi X-nya sama dengan min 1. Aduh, jelek banget tulisanku. Min 1, terus X dengan 2. Nah, masukin ke fungsi aslinya yang tadi, berarti min 1 dulu misalnya. 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Aduh. Pangkat 3. Aduh. Pangkat 3 dikurang 1/2 X. Kok X? Min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1. Hasilnya kebetulan sudah saya hitung sebelumnya. Hasilnya itu 13/6. Ini yang untuk titik X sama dengan min 1 kalau misalnya disubstitusikan. Kalau misalnya yang F2-nya itu berarti 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 1/2 pangkat 2 kuadrat min 2 kali 2 ditambah 1. Ini hasilnya itu tadi min 7/3. Nah, kelihatan kan yang paling besar itu yang min 1. Kalau misalnya X min 1 tuh hasilnya 13/6, berarti benar nih maksimum. Nah, ini yang X sama dengan 2, tadi kan minimum, benar kan? Yang min 7/3 itu lebih kecil daripada 13/6, berarti ini yang minimum. Nah, sehingga untuk maksimum dengan X-nya tadi min 1, min 1,13/6. Seperti ini. Kemudian minimum itu berapa? 2,7 min 7/3. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir bagian F. Untuk bagian F itu ditanya titik beloknya. Nah, kalau misalnya titik belok itu bisa pakai turunan yang kedua, kemudian dicari X-nya itu berapa. Setelah dicari X-nya berapa, dimasukkan ke persamaan yang aslinya. Berarti seperti ini. Tadi kan F aksen X itu sama dengan 2X min 1. Berarti kalau disama dengan 0, X-nya itu dapat 1/2. Nah, ini. Kemudian masukin ke persamaan aslinya, yaitu F. Berarti langsung aja masukin. 1/2 sama dengan 1/3 kali 1/2 pangkat 3 dikurang 1/2 kali 1/2 pangkat 2 min 2 dikali 1/2 tambah 1. Kebetulan saya juga sudah ngitung sebelumnya. Didapat hasilnya min 1/12. Nah, seperti itu. Sehingga untuk koordinat titik belok. Untuk koordinat titik belok itu adalah tadi 1/2, min 1/12. Nah, seperti itu. Nah, sudah habis soalnya. Baik, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah dalam pengerjaannya atau pembahasannya itu mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.